Selamat sore Bapak Ibu dosen juga dan mahasiswa ya pastinya Iluni MMUI. Jadi saya dulu juga Iluni MM, jadi saya ambil pasar modal. Di sini karena bekerja di sekuritas dan terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Izinkan saya Julius Kurniawan untuk membawakan sesi 2 mengenai prospek pasar modal ya. Kalau tadi kita lihat di layar ya, merah ya. Tadi saya lihat waktu buka minus 1,9. Terus waktu Pak Rosan bicara tadi sempat menguat ya, 1,6. Minus 1,6%, jadi menguat tipis. Waktu Pak Rosan pergi, waduh minus lagi tambah dalam. Kayaknya lain kali sesinya Pak Rosan mungkin panitia bisa lebih panjang ya. Siapa tahu kalau 1 jam marketnya bisa jadi hijau gitu ya. Jadi sesi 2 ini meskipun kalau di pasar modal itu ada istilahnya marketnya lagi pre-close ya, mau tutup ya. Kurang dari 1 jam sesi 2 ini bisa memberikan tambahan wawasan bagi Bapak Ibu, khususnya di sini saya lihat juga beberapa ada yang investor juga untuk melihat bagaimana prospek pasar modal di Indonesia ini ya. Nah, ada 3 narasumber yang tidak kalah menarik yang akan memberikan tambahan wawasan di sesi 2 ini Bapak Ibu. Dan kita akan panggil satu persatu narasumber kita. Yang pertama kita sambut di panggung Bapak Arief Wibisono. Kita berikan aplaus. Selamat sore Pak. Bapak Arief Wibisono selaku staf ahli Menteri Keuangan bidang jasa keuangan dan pasar modal. Ya. Jadi kalau kemarin kita sudah dengar dari Ibu Sri Mulyani mengenai APBN, nanti saya akan tanya ke beliau ya, bagaimana perkembangan APBN di 2025 ini. Selanjutnya pembicara yang kedua kita akan sambut di panggung Bapak Irwan Adi Eka Putra, Professor of Finance Universitas Indonesia. Selamat sore Prof. Irwan. Prof. Irwan ini dosen saya dulu. Jadi kalau kita di kelas wajib bertanya, dapat kartu nanti ya. Jadi giliran hari ini saya bertanya di panggungnya. Dan pembicara yang ketiga yang tidak kalah menarik yang akan hadir meramaikan sesi kedua ini, saya panggil dengan hormat Bapak Fahrul Fulvian selaku Chief Economist Trimegah Sekuritas. Selamat sore Mas Fahrul. Silahkan. Pojok. Biasanya kalau sesi pasar modal selalu langsung pertanyaannya target IHSG berapa gitu ya. Tapi kali ini kita akan bahas perkembangan terakhir. Yang pertama ke Pak Arief. Apa kabar Pak? Baik Pak Julius, sebelumnya saya Pak Bambang, senior kita, Menteri Keuangan juga. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kemarin di berita diumumkan ya oleh Moga-moga pertanyaannya enggak dibenturkan antara berita hari ini dan kemarin ya Pak Bambang. Ya, kalaupun apapun saya official akan refer ke angka kemarin ya. Siap. Jadi kalau kemarin investor mendengarkan bahwa belanja negara itu sebesar 348 triliun ya Pak selama 2 bulan. Defisit 31,2 triliun atau minus 30%. Gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana APBN di 2025 ini? Ya, seperti yang disampaikan oleh konferensi pers kemarin ya. Saya harapkan, tapi saya yakin ini karena FEB pasti ikut mengikuti kemarin ya. Jadi kalau kita lihat kemarin, memang ini kan 3 bulan pertama. Jadi pastinya dengan
administrasi baru dari Pak Prabowo, kita kan tahu sendiri ya bahwa kita perlu juga ada beberapa pembentukan kementerian dan lembaga baru. Nah kalau Pak Julius mungkin pengalaman di birokrasi pasti tahu bahwa untuk mengeksekusi anggaran, untuk merencanakan anggaran itu dibutuhkan beberapa, misalnya pejabat pembuat komitmen. Kita kan ada Undang-Undang 1 2004, Undang-Undang 17 2003 mengenai keuangan negara. Di semenjak undang-undang itu terbit, banyak sekali compliance yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita lihat beberapa saat ini memang karena ada kementerian baru, barangkali mungkin pengalaman budgeting belum harus di-upgrade. Banyak juga permintaan dari berbagai KL agar teman-teman kita di Kementerian Keuangan juga bersama-sama dengan birokrasi baru itu untuk melakukan itu ya, melakukan penganggaran. Jadi seperti yang kita lihat ini kan baru 3 bulan pertama. Kemarin juga disampaikan bahwa dengan kesibukan itu dan juga karena memang angkanya belum bisa fix dan memang kan Januari, Februari, Maret itu kan satu rangkaian bulan ya. Kalau kemudian diumumkan atau diberitahukan, diinfokan per bulan, barangkali tidak mengcapture keseluruhan proses yang berlangsung yang seperti saya sampaikan tadi. Semenjak 20 Oktober inaugurasi Pak Prabowo, kemudian pembentukan kementerian, kita ada kementerian baru, ada lembaga baru, kemudian bagaimana kita melakukan konsolidasi, itu kan satu hal yang menarik ya. Untuk pertama kali mungkin kita juga melihat bahwa kita ada satu pembekalan ya di Magelang, itu kan satu yang unprecedented ya, pertama kali. Menurut saya ini satu hal yang bagus. Kami mendapatkan cerita juga dari Bu Menteri, beliau membekali pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu bahkan even beberapa yang baru kali ini menjadi birokrat ya, sehingga itu memang dinamika di sana mencerminkan juga bahwa kita harus bekerja bersama-sama secara solid ya, karena memang ada hal pemain baru, tetapi tagline kita keberlanjutan, tantangan kita besar. Saya sebenarnya udah nyiapin slide, tapi nggak apa-apa nanti kita diskusi aja. Kalau kita lihat ya, Trump point O ini kan cukup challenging ya. Jadi yang dulunya itu mungkin kalau Fakultas Ekonomi kan dalam merkantilisme gitu ya. Nah ternyata kita melihat figur baru yang mungkin di luar prediksi kita. Meskipun ini adalah point zero ya. Yang 1.0 juga ini, tapi ternyata kita juga masih ada cukup beberapa dinamika yang harus kita ikuti. Ini sebenarnya satu hal yang kita lihat kemarin ya. Bahkan sekarang ini kita tidak bisa melihat lagi yang namanya kawan dekat. Kita lihat ya Kanada dan Amerika Serikat itu ya. Itu kan kayak kakak adik kalau kita belajar ekonomi kan selalu dibandingkan antara dua negara itu ya. Bahkan secara geografis dan historis, yang satu republik, satu masih di bawah Commonwealth. Tapi ternyata ketika Trump ini kemudian ada yang namanya dulu multilateralism sekarang menjadi unilateralism ya. Kalau kita lihat setelah Perang Dunia Kedua kan Amerika promote beberapa organisasi internasional. Tapi ternyata kemudian di Trump ini semua keyakinan itu menjadi tidak berlaku ya. Jadi kita lihat bagaimana Kanada, Meksiko ya, kemudian tentu saja kalau Tiongkok ya. Tapi kita bicara mengenai temannya Amerika nih, kanan kirinya Amerika. Konon tetangga saudara yang paling dekat itu adalah tetangga kita kan. Nah ini Kanada dan Meksiko tidak lagi bisa berlindung di NAFTA yang dulu juga diinisiasi oleh Amerika juga. Jadi North America Free Trade Agreement itu sudah rupanya perlu kita lihat kembali. Kemudian kalau kita lihat organisasi multilateral ya, itu tadi para ekonom nih, karena para dosen nih saya yakin akan ada lebih nanti diperkaya ya. Jadi kalau kita lihat sekarang multilateralism ada G20. G20 kemarin di mana? Di Afrika Selatan. Ini kita nggak terbayangkan pada saat kita menjadi hostnya G20 itu kita juga cukup pening sebenarnya. Saat itu kan 2022 sedang ada
intervensi Rusia ke Ukraine. Tapi rupanya sekarang dengan Donald Trump ini kehadiran anggota G20 di Pretoria kemarin di Afrika Selatan juga berkurang. Jadi artinya kita ini lebih cukup ini ya making convincing ya dengan kondisi saat itu Amerika dan Rusia yang kita kan khawatir waktu itu kalau Rusia datang Amerika datang. Tetapi rupanya dengan ada Trump itu bahkan mungkin tidak lagi G20, mungkin ke depan akan G0 ya. Nah ini mungkin yang perlu kita lihat. Jadi challenge itu bukannya tidak kita consider ya. Jadi artinya kalau sekarang itu kita bicara mengenai APBN, kita bicara mengenai Indonesia ke depan 2045 seperti yang tadi disampaikan di sesi terdahulu, kita tidak lagi bisa menafikan adanya faktor geopolitik tadi. Ya kita selalu melihat bagaimana kemudian pergeseran mungkin juga kita karena Amerika adalah negara masih superpower ya saat ini sehingga memang hal faktor-faktor itu juga menjadi konsiderasi. Tapi sekali lagi bahwa kita masih di 3 bulan pertama 2025, masih ada lagi 9 bulan lagi. Saya yakin ini akan menjadi satu hal yang challenging, tapi kita tetap harus optimis. Oke. Itu kira-kira. Iya, Prof Irwan, ini pasar modal kita di 2025 ya, itu bertubi-tubi mendapatkan berita negatif ya, ada downgrade dari Morgan Stanley, dari Goldman, kemudian juga pasar modal kita year to date kurang lebih minus 7% ya, dan saham blue chip lebih dari itu ya, lebih dari 10% gitu. Menurut Prof Irwan, bagaimana sih kita harus menyikapi perkembangan yang ada di pasar modal saat ini ya? Apakah meskipun di Amerika juga turunnya cukup lumayan, bahkan kemarin sahamnya Tesla pun kembali ke level waktu COVID ya, jadi sudah naik banyak terus kembali lagi. Menurut Prof Irwan seperti apa? Wah, baik, terima kasih. Pertanyaannya tidak mudah, tapi saya coba begini. Mungkin saya menjawab dari, ini ada satu teori yang kalau di keuangan itu sangat klasik ya, itu teorinya Markowitz tentang portfolio teori. Bahwa alokasi pada aset berisiko ya, contohnya saham atau pasar modal, itu berbanding lurus dengan ekspektasi pelaku terhadap return pasar atau excess return dari pasar, ya banding lurus. Jadi kalau diharapkan excess return pasar itu baik, maka investor akan mengalokasikan investasinya, bobotnya lebih banyak pada aset berisiko. Namun berbanding terbalik terhadap volatilitas dari return pasar. Jadi kalau marketnya sedang volatile, tentu saja orang akan minggir gitu ya. Dia akan mengurangi bobot di aset berisikonya. Dan juga berbanding terbalik terhadap tingkat risk aversion dari pelaku pasar. Jadi kalau pelaku pasar ini sedang takut mengambil risiko, otomatis alokasinya juga akan menurun di aset berisiko seperti contohnya di saham. Demikian. Jadi saya ulangi, berbanding lurus terhadap harapan imbal hasil pasar, dan berbanding terbalik terhadap volatilitas, dan berbanding terbalik pula terhadap risk aversion. Jadi mereka menghindari risiko. Kalau dalam saat seperti ini pasti mereka akan menghindari risiko. Jadi wajar kalau kita lihat alokasi saham atau aset-aset risiko itu menurun ya. Jadi memang sedang risk off ini ya, sedang menghindari risiko mode-nya. Tetapi kalau kita melihat sejarah bahwa misalnya tahun lalu saja kita itu kira-kira gainnya 5% ya indeks, ya setara dengan pertumbuhan ekonomi lah, 5% juga kira-kira. Jadi kalau kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu positif, saya yakin pasar modal kita juga akan ikut positif. Entah kapan ya, tapi itu akan seperti itu gitu. Sejarah juga membuktikan bahwa setelah krisis itu indeksnya malah akan kembali dengan tingkat yang lebih tinggi lagi dari sebelum krisis. Jadi menurut saya kita harus menyikapi ini dengan jernih, dan ya tentu saja kita percaya bahwa kadang-kadang data historis itu akan berulang.
Saya tadi coba ngitung Bapak Ibu, 2004 itu indeks kita kira-kira 1100, 2005 bulan Maret 1100. Sekarang tadi saya hitung return kita itu hampir 5 kali lipat. Jadi dalam setahun, dalam keadaan ini dari yang sekarang kondisi agak jelek, itu per tahun kita bisa dapat sekitar 25%. Kalau kita kata kunci yang tadi istiqomah gitu ya, jadi hold for the long run, jadi bukan jangka pendek, tentu saja dan kita tahu juga bahwa indeks itu merupakan indikator atau bahkan leading indicator dari kondisi perekonomian real ya, sektor real. Jadi menurut saya ini masih kita harus dengan tenang melihat ini, tidak usah ya takut, wajar, memang itu sudah dijelaskan, diprediksi itu akan berkurang alokasinya, namun di sisi lain jangan khawatirlah, insya Allah kalau ekonomi kita tumbuh, pasar modalnya tumbuh, menurut saya begitu. Terima kasih Prof. Irwan. Jadi saya diingatkan judul lagunya Afgan, Sadis, Sabar dan Disiplin. Memang kalau menjadi investor itu harus sabar dan disiplin ya. Dan seperti yang ada di pojok, aku investor saham. Bapak Ibu yang belum punya rekening, ya ini ada Direktur Pengembangan Pasar Modal Bursa Efek ya, ada Pak Jeffrey. Tadi sudah dijelaskan di sesi awal, investornya sudah 15 juta. Semoga 15 juta itu termasuk semua kita yang di sini ya. Oke, melanjutkan tadi yang Prof. Irwan sudah jelaskan, nih selanjutnya ke Pak Fahrul nih. Nah, jadi investor kita lihat shifting ya, dari mereka net sell di saham, tapi masuk ke obligasi ya. Nah, tren seperti ini apakah akan berlanjut di tengah ketidakpastian, dan kenapa sih orang masuk ke surat utang saat ini? Apakah lebih menarik atau mungkin ini hanya sementara, karena kalau kita lihat harga emas juga naik terus gitu ya, Pak Fahrul. Silakan. Iya, ya selamat sore, makasih Mas William. Kalau ceritanya tadi pada bahas ya, kenapa pindah dari saham ke obligasi, sebenarnya juga kalau kita lihat ya ini nggak tren baru. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, memang market kita ini yang terjadi ini adalah market bond over equity Pak. Jadi dalam 7-10 tahun terakhir, pasar itu pada dasarnya itu sangat skeptikal dengan yang namanya pertumbuhan di Indonesia, tapi sangat percaya bahwa kita stabil, terutama aset kelas dari government bond. Itu terima kasih juga pada Pak Arief dan juga tim dari Kementerian Keuangan ya, kestabilan itu yang membuat memang aset kelas dari obligasi ini menarik. Dan ini juga masih akan, kalau kita lihat dalam jangka pendek, ini masih akan cenderung kondisinya seperti ini. Unless atau kecuali kalau terdapat beberapa hal yang bisa kita lihat membuat prospek pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat visinya Pak Prabowo ya, visinya Pak Prabowo itu hendak meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu ke 8%. Kalau memang pertumbuhan ekonomi itu kita bisa melihat ada jalannya menuju ke 8%, saya sih memandang mungkin eranya bisa berubah dari bond over equity market dari 10 tahun terakhir menjadi equity over bond. Tapi memang arahnya ya kalau kita lihat yang saya percaya tiap presiden itu punya stylenya masing-masing ya. Kalau yang saya bilang Pak SBY kalau kita lihat market itu equity over bond market, equity over bond presiden. Dengan strateginya ya kita lihat pertumbuhan ekonomi sempat 6%. Waktu itu juga ada perbedaan masalah Pak. Masalah yang sering dibahas investor di zaman Pak SBY itu tidak ada concern soal pertumbuhan Pak. Yang ada concern stabilitas Pak. Pada waktu itu mungkin subsidi BBM masih tinggi ya Pak ya. Sustainabilitas fiskal. Ya, pada waktu itu yang lebih banyak kalau kita lihat investor global yang mempertanyakan Indonesia, mempertanyakan itu sisi obligasi, sisi fiskal. Kalau pertumbuhan nggak ada masalah. Lalu pada zamannya Pak Jokowi stance-nya berubah. Nah jadi kita lihat marketnya itu bond over equity. Kondisinya lebih stabil di sisi fiskal, tapi untuk pertumbuhan mungkin seperti kita lihat di emiten-emiten nggak banyak. Kalau yang aku lihat, kalau memang Pak Prabowo bisa mengeksekusi program-programnya, dan nanti kita lihat sama-sama ya, memang ada arahan ke pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, aku sih lihatnya kemungkinan ya mungkin akhir 2025 atau 2026 kalau pertumbuhan ekonominya memang beneran kelihatan, marketnya bisa berubah
menjadi equity over bond. Mari kita tunggu Jadi peluang sama-sama. ya. Iya. Oke. Mungkin langsung closing statement ya. Di tengah kondisi ketidakpastian, efek Donald Trump, terus juga mungkin rupiahnya juga orang khawatir ini ke depannya kira-kira bagaimana. Mungkin Pak Arief, Prof. Irwan, dan Pak Fahrul bisa memberikan closing statement secara singkat. Ya, kita yakin ya dari kemarin, mohon izin kalau memang belum mengikuti APBN kita, tolong dibuka. Jadi dengan adanya angka-angka itu kita optimis ya bahwa Indonesia on the right track. Di tengah ketidakpastian global, kita tetap menjaga prudensial ini kita jaga. Kemudian resilience, APBN berperan ya. Karena memang di Indonesia ini masih APBN lah yang menjadi motor sekarang ini ya, masih menjadi motor. Tetapi itu butuh kesabaran. Saya akan mengutip Gus Dur ya, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya namanya bukan sabar, itu aja. Oke, terima kasih. Selanjutnya Prof. Irwan. Baik, terima kasih. Mungkin saya dari sisi investor kali ya Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah tahu advice atau strategi yang baik itu adalah kita seperti tadi sabar, long term ya Bapak Ibu. Saham ini bukan, kalau ada penelitian sudah ya, kalau Bapak Ibu sering trading, ini maaf kalau diterima kasih saya dimusuhin nanti karena ini commission trading komisi tradingnya jadi turun. Jadi kita harus cenderung long term. Bahkan ada penelitian yang sangat sahih itu mengatakan bahwa semakin sering kita trading semakin hancur lah kekayaan kita gitu katanya ya. Jadi itu mohon maaf yang dari sekuritas. Jadi it's better if you take a long term view, dan ada strategi yang disebut sebagai dollar averaging, Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar. Bahkan kalau Warren Buffett menyarankan kalau kita nggak sempat dan tidak mengerti saham, belilah indeks Bapak Ibu. Ya indeks ini you can do it, jadi belinya tuh dollar averaging teratur gitu, tiap bulan beli rupiahnya sama gitu. Mau pasarnya naik, pasarnya turun, sudah beli aja terus gitu. Nanti dengan tadi kata istiqomah mudah-mudahan 20 tahun lagi akan menikmati hasilnya gitu. Komentar lain mungkin kita memang masih menunggu seperti tadi Pak Fahrul bilang bahwa bond ini penting sekali karena sekarang kepemilikan asing di bond market kita tuh kecil ya, tipis ya sepertinya dibandingkan di sebelum pandemi. Jadi mudah-mudahan ini bisa kembali dan menopang rupiah kita juga. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Irwan sudah diingatkan untuk investasi. Oke, Pak Fahrul yang terakhir. Oke, makasih Mas. Mungkin closing statement dari saya coba sum up dari berbagai obrolan tadi ya Pak ya. Saya sum up itu saya ingat sebuah quotes ya dari sebuah tokoh investasi Pak. Dari Sir John Templeton, ini kebetulan lagi marketnya turun. Saya harus ingatin lagi pada rekan-rekan investor semua, bull market itu born in pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die in euphoria. Dan seharusnya di tengah pesimisme yang ada sekarang, di tengah keyakinan kita bahwa Indonesia akan menuju to the right direction, maka jadikanlah kondisi pesimisme yang mungkin lagi kejadian sekarang menjadi entry point dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menuju Indonesia maju. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk 3 pembicara kita yang luar biasa. Tadi diingatkan mengenai UU P2SK, kemudian Prof. Irwan. Ditagih, waduh, oke Pak. Kemudian Prof. Irwan tadi mengingatkan investasi jangka panjang ya. Tadi diingatkan teori-teori, jadi saya kayaknya harus buka materi-materi lama Prof. Irwan nih. Yang terakhir tadi juga Pak Fahrul juga mengingatkan kita mengenai bagaimana kondisi krisis ini bisa menjadi kesempatan ya. Jadi mungkin dari saya sebagai penutup saya kasih pantun ya Bapak Ibu ya. Putri Titian temannya Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jumpa.